Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang bab al-khauf, rasa takut. Yang pertama, definisi rasa takut. Takut itu apa sih? Di sini musannif mengatakan huwa fi'alun yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi halak aw darar aw adza. Emosi yang terjadi karena mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, baik berupa kehancuran maupun bahaya atau nanti takut tersakiti, tertimpa musibah umpamanya, Pak. Jadi kalau takut itu sesuatu yang dia takuti belum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya sedih. Ya, sedih. Kayak ada orang takut panennya gagal. Kan belum gagal, Pak. Takut. Seandainya itu terjadi, sedih dia. Ya, jadi takut dan sedih itu sama. Cuma yang membedakan waktu. Kalau yang berbahaya itu, yang dia takuti itu belum terjadi dia takut, kalau sudah terjadi namanya sedih. Anwa'ul khauf, macam-macam rasa takut. Takut itu bermacam-macam. Ada takut yang sifatnya syirik besar. Ada rasa takut yang haram, ada rasa takut yang boleh. Ada rasa takut yang berbau ibadah. Kita harus paham ini, Pak. Tidak boleh tidak boleh tidak tahu. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan kita jatuh pada suatu rasa takut. Ternyata rasa takut itu syirik besar. Itu berbahaya sekali. Yang pertama, rasa takut yang bersifat syirik besar. Kalau orang jatuh pada takut ini, Pak, maka dia jatuh pada kesyirikan. Rasa takut yang ia adalah syirik besar itu khaufus sir. Apa khaufus sir itu? Takut kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak mampu memberikan sesuatu yang ia takuti. Umpamanya, Pak, ada orang punya rasa takut kalau enggak melaksanakan kurban di tempat ini, nanti penjaga tempat ini akan memberikan madharat kepada saya. Atau nanti usaha saya akan hancur gara-gara enggak berkurban di tempat ini. Atau hancur kalau ini jimat ini enggak tak pakai umumnya. Itu rasa takut yang bersifat syirik besar. Kalau orang jatuh pada takut semacam ini, maka ia apa? Jatuh pada syirik besar. Ada orang, Pak, awakmu kok lek enggak tingkepan, engko bayimu bahaya. Loh, sekarang antara tingkepan dengan bahaya pada bayi itu apa hubungannya?
Kan nggak ada, Pak. Dan tidak ada yang mampu menimpakan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, takut kalau nggak dekat dengan si fulan, kiai fulan, nanti takut nggak masuk surga. Ada, Pak, yang seperti itu. Karena itu kadang-kadang dia mengorbankan segalanya agar bisa dekat dengan Habib, dengan siapa. Kenapa? Karena ada keyakinan kalau dia nggak dekat dengan mereka nggak bisa masuk surga. Nggak boleh, Pak. Kemasukan surga itu bukan kemampuannya Pak Yai. Kemampuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, takut nanti masuk neraka kalau tidak melalui si fulan namanya, Pak. Ada orang yang berarti, Pak. Ada. Yang seperti itu, Pak, hanya boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut, Pak, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, Allah akan mengadab kita. Itu takut ibadah, Pak. Dan itu yang harus kita miliki. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada aku jika kalian adalah beriman. Kalau kalian beriman, takutlah kepadaku, kata Allah. Jadi manfaat dan madarat yang bisa memberi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada, Pak, orang yang mengatakan begini. Ini sering diucapkan oleh orang-orang yang Pak. Kalau kamu ndak berpegang teguh pada ajaran nenek moyang, rezekimu nggak akan lancar, katanya. Ini rasa takut seperti ini, Pak, itu masuk syirik besar. Sekarang hubungannya adat dengan rezeki itu apa? Apakah hukum adat itu bisa mendatangkan rezeki? Enggak ada. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa takut yang sifatnya haram. Takut haram, rasa takut ini haram untuk kita lakukan. Apa? Ayatruka wajiban aw yartakiba muharraman khaufan minan nas. Meninggalkan kewajiban karena takut pada manusia, atau melakukan perkara haram karena dasar takut kepada manusia. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Ada orang, Pak, tidak melok-melok apa ya, kalau tidak melok-melok petik pari, aku nggak disopo ambek wong. Kalau tidak melok ngewiwit, berarti nggak disopo ambek wong. Atau kalau aku tidak melakukan perkara bid'ah ini, nanti sama orang aku akan dikucilkan. Itu takut haram, Pak, tidak boleh. Tidak boleh. Kan ada orang, Pak, kumpul dengan teman-teman, yang teman-temannya minum khamr. Kalau nggak melok minum, nanti nggak dianggap teman, hanya dia minum. Ini rasa takut kepada manusia, Pak, yang sifatnya apa? Haram, tidak boleh. Anak muda biasanya, Pak, anak muda. Bahkan ada orang, Pak, ngeroyok orang, dia maunya tidak ngeroyok, cuma wedi, nggak dianggap apa? Nggak dianggap setia kawan, nggak dianggap kalau nggak ikut ngeroyok. Oh, ini rasa takut kepada manusia, Pak, haram untuk kita lakukan, tidak boleh. Jadi melakukan perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban dasarnya karena takut kepada manusia, itu ada rasa takut yang haram, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawun nasa wakhshawun. Janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kalian hanya kepadaku. Yang ketiga, takut yang sifatnya boleh, Pak. Kayak takut ular, takut penyakit, semuanya, Pak. Kenapa kau makan kambing? Wedi apa? Engkau darahku naik, semuanya, Pak. Itu rasa takut yang sifatnya tabii, Pak. Gak apa-apa. Kenapa kamu gak lewat sini? Ake ulone. Karena memang secara tabiat ular itu kalau gigit ya membahayakan. Gak apa-apa, Pak. Sikut takut yang semacam itu takut yang sifatnya tabii. Jadi itu dibolehkan, gak apa-apa. Wahwal khaufut tabi'i, yaitu takut yang sifatnya alami, takut singa, takut harimau, takut kepada pemimpin yang zalim, menyembah, itu biasa aja. Wa nahwuhu. Wa dalilu qauluhu ta'ala,
fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu Pak, setelah dia dicari oleh Firaun karena ketahuan membunuh orang Kipti, Allah mengatakan maka Musa itu takut, yataraqqab, mawas diri dia, takut ada yang melihatnya. Dia takut dengan kezaliman Firaun. Nabi Musa takut Pak. Masa dia melakukan perkara yang haram? Kanda. Kenapa? Takut yang semacam itu, takut yang sifatnya tabii. Yang keempat, ada takut yang sifatnya ibadah. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah Pak. Kita takut kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, nanti Allah akan mengadab kita. Kita takut kalau kita melakukan perkara yang haram, takut Allah tidak memasukkan kita ke surganya. Itu takut yang sifatnya ibadah. Dan itu masyru' Pak. Jadi rasa takut yang membawa kita untuk taat kepada Allah, itu sifat itu apa Pak ya? Takut yang mahmud namanya Pak, yang terpuji. Dan inilah yang disebut dengan apa? Ketakwaan. Ada orang Pak takut masuk neraka sehingga dia menghindari perkara haram dan melakukan kewajiban. Karena masuk neraka itu Pak sebabnya bisa jadi karena meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Karena dia takut masuk neraka, ia laksanakan kewajiban dan ia tinggalkan perkara yang haram. Takut yang semacam ini takut yang sifatnya ibadah dan itu masyru'. Dan itu apa? Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak, kalau para ulama itu mendefinisikan takwa itu adalah rasa takut. Takut itu maksudnya Pak, takut kepada Allah, yang rasa takut itu mendorong pelakunya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah itu ada dua macam Pak. Ada takut yang terpuji, yang tadi itu Pak, yang bisa membawa kepada ketaatan. Dan takut yang enggak terpuji Pak, rasa takut kepada Allah tapi dilakukan dengan cara kunut. Kunut itu Pak, putus asa dari rahmat Allah. Wis aku suka kayak dosa wis. Pasrah gue paling masuk neraka. Kemudian dia diam Pak, tidak berusaha untuk apa? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rasa takut yang tercela, tidak boleh. Jadi kalau kita takut kepada Allah Pak, itu harus diberi dengan apa? Toma, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, rasa takut dan berharap itu harus berbarengan. Kalau orang itu takut tok Pak, nggak ada harapannya, bawaannya apa? Putus asa. Kalau orang itu berharap tok, nggak ada rasa takutnya Pak, bawaannya ngelama. Iya, orang kalau cuma gampang wis Allah kan Maha Pengampun. Wis remeh dosa kayak ngene kan gampang bagi Allah untuk mengampuni. Akhirnya dilakukan sama dia. Orang yang seperti itu Pak oleh Rasulullah disebut dengan ajiz. Orang yang lemah. Rasulullah mengatakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi amaniya. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya. Ia melakukan dosa semau dia sudah. Tapi ia berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang lemah. Dan itu banyak Pak orang seperti itu. Waliyadzubillah. Bab berikutnya adalah raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf dan raja ini Pak harus selalu apa? Beriringan. Apa berharap itu? Berharap itu adalah at-tawaqqu wat-tama'u wal amal wa intidharu syai'il mahbub. Berharap terjadinya sesuatu yang ia inginkan. Jadi kalau kita berharap terjadinya sesuatu yang kita inginkan, itu disebut dengan apa? Roja. Ada kita berharap anak kita soleh, karena masih kecil Pak. Tapi kita berharap suatu saat nanti anak kita soleh. Berarti artinya apa? Kita berharap nanti anak kita menjadi seperti apa yang kita harapkan, yaitu soleh. Wa aqsamuhu thalathatun. Macam-macam berharap, ar-raja itu ada 3 macam. Pertama, raja yang sifatnya ibadah. Raja berharap yang sifatnya ibadah.
yaitu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan perlindungan Allah. Itu rojak yang sifatnya ibadah, Pak. Dan itu dua macam. Ada rasa harap yang terpuji dan ada rasa harap yang tercela. Rasa harap yang terpuji itu, Pak, rasa harap yang dibarengi dengan ketaatan. Ada orang, Pak, berharap masuk surga, berharap agar Allah memasukkan ke dalam surga, kemudian dibarengi, Pak, dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membawanya ke surga. Itu namanya harapan yang terpuji. Ada orang berharap agar anaknya soleh, Pak. Ia didik dengan baik, ia kasih makan dengan makanan yang baik. Kalau anaknya melakukan tindakan yang nggak benar, diarahkan sama dia. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur dan dibimbing. Begitu, Pak. Itu namanya apa? Rasa harap yang apa? Terpuji. Yang kedua, rasa harap yang rasa harap ibadah, Pak, tapi tercela. Yaitu berharap tapi nggak berbuat. Berharap toh. Ada orang berdoa apa? Dia ingin selamat dari api neraka. Ingin toh, tapi tindakan dia tidak mencerminkan apa yang dia inginkan. Ada orang, Pak, berdoa setiap hari, ya Allah jagalah diriku dari api neraka. Tapi perbuatan-perbuatan yang bisa membawanya ke neraka, Pak, nggak berhenti dia, Pak. Itu namanya berharap, tapi harapannya adalah harapan yang tercela. Tidak boleh seperti itu. Jadi itulah yang oleh Rasulullah disebut dengan ajiz, orang yang lemah. Betul, Pak, Allah Maha Pengampun, tapi jangan lupa Allah juga syadidul iqab. Allah itu keras sekali azabnya. Karena itu orang kalau sudah berani berbuat dosa karena mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu maghrur, tertipu namanya, Pak. Tertipu. Karena orang-orang, Pak, kalau sudah berani melakukan berbuat dosa, perbuatan dosa yang ia lakukan itu akan semakin membuatnya jauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah roja ibadah, harap yang sifatnya ibadah. Itu ada dua, yang tercela dan yang terpuji. Harap yang terpuji itu, Pak, yang dibarengi dengan amal, ketaatan. Sedangkan berharap yang tercela itu yang tidak dibarengi dengan amal. Rasa harap yang kedua itu adalah harap yang bersifat syirik, yaitu berharap sesuatu kepada selain Allah, yang sesuatu itu tidak akan bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, berharap selamat dari neraka dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang haram. Ada, Pak, orang yang melakukan seperti itu. Jadi dia berharap ingin selamat dari neraka, tapi dia nggak berharap kepada Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Pak, dia berharap, ada enggak, Pak, orang berharap, Pak, nanti saya berharap guru saya bisa menyelamatkan saya dari neraka, katanya. Ada banyak. Jadi harapan dia bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Wong Nabi saja, Pak, Allah perintahkan untuk mengatakan kul inni la yujironi minallahi ahad. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah berkehendak untuk mengadab aku. Itu Nabi, Pak, manusia paling dekat dengan Allah. Apalagi selain Nabi. Wong malaikat saja, Pak, syafaatnya banyak enggak bermanfaat loh, Pak, kalau Allah tidak mengizinkan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kemudian yang ketiga, berharap yang sifatnya tabi'i, Pak. Seperti berharap sesuatu dari manusia, tapi secara logis, Pak, manusia itu bisa apa? Bisa melakukannya. Contohnya, Pak, kita berharap agar undangan kita datang. Itu kan berharap, Pak. Ada orang punya acara, ngundang orang. Harapan dia yang diundang datang. Dia mampu nggak datang? Ya mampu. Kalau cuma datang kan mampu aja, Pak. Pokoknya nggak sibuk itu aja bisa dia datang.
bisa datang. Itu namanya raja yang sifatnya tabii. Sifatnya tabii, dan itu boleh, tidak apa-apa. Ada orang Pak berharap agar tamunya datang tepat waktu. Ada orang berharap Pak agar nanti kendaraan ini berjalan nyaman setelah dia usahakan dengan baik, Pak. Dirawat dengan baik, oli dijaga, semua dijaga Pak. Dia berharap nanti di jalan nggak ada masalah, Pak. Itu ya tabii Pak, biasa enggak Pak. Ad-dalilu 'ala raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi dalil adanya berharap ini. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya. Kalau kita berharap untuk bisa bertemu dengan orang Pak, apakah kita berharap bertemu dengan dia orang yang kita temui dalam keadaan marah? Kan enggak Pak. Kita ingin bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Kalau itu yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan falyamal amalan sholiha. Maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh itu Pak, dia beramal sesuai dengan sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik. Artinya ketika dia berbuat ibadah sudah sesuai dengan sunnah, maka harus dilakukan semata-mata karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sholat Pak, niatnya, kenapa kamu sholat? Nggak namanya tonggo aku. Tonggo aku sholat kabeh. Kok sholat apa mau nggak namanya mertua aku? Ada Pak, orang yang sholat itu karena nggak enak dilihat orang. Saya pernah bertemu Pak dengan seorang yang saya kenal baik dengan seseorang Pak. Bapaknya orang yang kenalan saya itu Pak, termasuk orang yang ditokohkan di masyarakat. Itu besar Pak. Kata anaknya, bapakku tuh nggak sholat jadi katanya. Cuma kalau ada orang kelihatan nggak sholat, nggak penak dia, baru sholat katanya. Jadi kalau ada tamu gitu Pak, sudah waktunya sholat, ya sholat dia Pak. Ya karena seandainya nggak ada tamu Pak, nggak sholat. Iya, nggak sholat ya. Itu yang cerita anaknya Pak. Yang cerita anaknya. Papa aku tuh nggak sholat jadi gitu. Cuma dia itu kalau sholat karena nggak enak dengan orang. Coba nggak ada orang nggak sholat itu. Saya kaget juga dengar Pak. Kok bisa sebetulnya? Iya ditokohkan Pak. Bahkan dianggap wali sama orang. Tamunya banyak. Dianggap punya karomah Pak. Dianggap punya karomah. Tapi memang orangnya secara sosial baik dengan masyarakat. Baik sekali dengan masyarakat. Suka ngasih tetangganya, suka dia meskipun yang datang banyak Pak, tapi memang orangnya tetangga-tetangganya itu sering mendapatkan kebaikan dia. Iya. Kan tamunya banyak Pak. Tamunya banyak sekali. Kalau bawa itu nggak sedikit tamunya Pak. Ya umumnya berapa ya? Umumnya berapa ya? Tapi dia tetangganya keduman semua. Tetangganya keduman semua. Kan enggak jarang Pak orang seperti itu. Sosialnya bagus. Sosialnya bagus memang. Barokah. Iya. Itulah Pak manusia. Jadi manusia itu Pak sering tertipu dengan apa? Kemuliaan seseorang di mata manusia. Karena itu Pak Rasulullah sering menceritakan Pak tentang orang-orang yang dianggap baik oleh manusia, ternyata dia masuk neraka. Masuk neraka. Karena Pak Rasulullah menceritakan nanti di hari kiamat itu akan ada orang yang indalaqat aktabuhu. Ususnya terburai Pak. Kemudian ususnya ini Pak oleh Allah diikat di riha. Riha itu Pak dipancang, tiang pancang. Riha itu sebenarnya gilingan Pak. Gilingan. Kalau gilingan itu ada batu, ada dua batu kan Pak. Yang atas itu kan ada porosnya Pak. Ada kayunya itu Pak.
Dia muter-muter aja di neraka, ngelilingi batu itu. Kata penduduk neraka, wahai fulan, engkau kan di dunia kerjaannya kan nyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari perbuatan buruk. Kenapa keadaan kamu seperti ini? Terhina katanya. Dengan jenis hukuman yang berbeda dengan yang lain. Apa kata dia? Iya, aku dahulu di dunia kerjaanku nyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak pernah melakukan katanya. Dan aku melarang kalian dari keburukan, ternyata aku melakukan. Karena ini Pak, kita tidak boleh terkesima dengan zahir. Kalau kita melihat orang baik, kita doakan mudah-mudahan batinnya sama dengan zahirnya. Karena itu Pak, para ulama sudah sepakat Pak, bahwasanya sebaik apapun manusia, tidak boleh kita menvonis dia dengan surga, kecuali orang-orang yang divonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, divonis oleh Allah Subhanahu, dia penduduk surga. Dan kita tidak boleh menvonis orang kalau dia buruk di mata kita Pak, langsung memvonis dia dengan neraka, meskipun kita lihat zahirnya buruk Pak. Tidak boleh, haram hukumnya, kecuali orang-orang yang divonis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak Pak di masa, enggak banyak sih, ada orang di masa para sahabat yang oleh orang-orang saat itu divonis baik Pak, ternyata apa? Oleh Nabi divonis neraka. Contohnya Pak, ada seorang wanita ketika mati Pak, dipuji-puji oleh para sahabat Pak. Puasanya subhanallah, sholatnya subhanallah, puasanya, sodokohnya. Cuma satu ya Rasulullah, dia kalau ngomong menyakitkan. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di neraka. Bayangkan Pak, hati-hati dengan omongan Pak. Omongan itu harus kita jaga. Tajam Pak. Hati-hati. Bab berikutnya adalah tawakal. Bab at-tawakkul, bab tentang masalah tawakal. Apa tawakal itu? At-tawakkul itu secara bahasa at-tafwidh wal i'timad. Kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Wal i'timad, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, secara syar'i tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah, bersandar hanya kepada Allah. Sudah Pak, kita hanya berusaha, hasilnya pasrahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal namanya Pak. Wa huwa alladhi yajma'u thalathata umur. Tawakal itu mencakup 3 hal Pak. Jadi 3 hal ini Pak, Anda boleh hilang satu Pak. Harus ada dalam tawakal. Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan. Bersandar hanya kepada Allah dengan tulus. Jadi betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-thiqatu billah, meyakini kepada Allah, wa i'tiqadu annal amra kullahu biyadillah. Meyakini bahwasanya semua perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha, berhasil apa enggak, itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita. Yang ketiga ini Pak, fi'lul asbab, harus ada usaha. Ada orang Pak, aku tawakal nanti anak terserah Allah wis, tapi nggak kawin. Ya nggak benar Pak. Jadi asbab untuk bisa punya anak harus dilakukan. Setelah melakukannya baru apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkannya kepada Allah dan meyakini dia punya anak atau tidak punya anak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu Pak sangat ingin punya anak banyak. Tapi ketetapan Allah berbeda. Nabi punya anak banyak, semuanya meninggal di pas Nabi hidup, kecuali satu, Fatimah. Kecuali satu, Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi itu istrinya banyak Pak, 9. Yang punya anak itu cuma 2. Khadijah melahirkan beberapa anak, 6 anak, 7 anak. Yang satu Maria melahirkan 1 anak, lainnya nggak ada yang punya anak. Ada orang Pak yang sangat ingin punya anak,
enggak duwe anak. Segala cara dilakukan Pak, tetap enggak punya anak. Ada orang Pak yang saudaranya banyak sekali, enggak punya anak. Anaknya itu Pak banyak yang enggak punya anak, ada. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan di tangan kita Pak. Kalau cuma kontrasepsi Pak, kalau Allah berkehendak untuk ndadekno Pak, kurang kontrasepsi ini Pak tadi. Jadi tawakal kepada Allah itu Pak, yang pertama kita betul-betul tawakal, pasrah kepada Allah. Yang kedua, yakin semua perkara itu ada di tangan Allah. Yang ketiga, asbab itu harus kita lakukan. Kita Pak bertani maunya Pak. Ya kita yakin Pak, kita cuma ngancep noai. Yang numbuhkan siapa? Allah. Kita tanam Pak. Setelah kita tanam, kita rumat sebagaimana mestinya. Yakinlah bahwasanya semua perkara di tangan Allah. Setelah itu serahkan semua kepada Allah. Hasilnya seperti apa? Wis ndak melok-melok. Jangan mengatakan wis iki lek tutuk karena aku iki wis enggak apik iki. Tutuk rafu iki ndak apik. Ya tetap Pak, itu sunatullah ada Pak. Memang ada beberapa kandungan dalam pupuk yang bisa begini dan itu lakukan saja Pak. Perkara hasilnya seperti apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak orang ketika menanam tanaman, ia meniru caranya orang yang menanam sukses Pak. Tapi hasilnya ya elek-elek Pak. Enggak api-api. Ada orang yang punya binatang, cara ngerumatnya Pak, ia tiru cara orang-orang yang sukses dalam berternak. Ya enggak jadi Pak. Banyak seperti itu. Jadi kewajiban kita hanya apa? Berusaha. Setelah kita berusaha, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua urusan itu ada di tangan Allah. Aqsamut tawakkul. Kemudian Pak, fi'lul asbab itu harus yang diizinkan oleh Allah. Harus yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nyari rezeki Pak, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab untuk mendapatkan rezeki itu Pak, ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Ambil yang halal-halal. Jangan melakukan yang haram kemudian hasilnya terserah Allah Pak. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak dengan berobat. Ada orang jangan ngedukun kamu. Ini kan cuma asbab. Iya, ini asbab yang enggak boleh masalahnya. Iya. Itu sama dengan cari sembuh itu Pak, sama dengan cari makan. Jadi mencari makan diperintahkan oleh Allah, berobat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyari makan itu Pak, asbabnya, jalan untuk mencari makan itu Pak, ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Ambil yang halal. Begitu juga mencari obat Pak, cari yang halal. Karena berobat itu diperintahkan oleh Nabi. Cara mencari obat itu ada yang halal, ada yang enggak halal. Ambil yang halal. Pergi ke dukun itu Pak, itu termasuk cara mencari rezeki atau mencari sembuh yang tidak halal. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqsamut tawakkul. Macam-macam tawakal. Salah satu aqsam tawakal itu ada 3 macam. Yang pertama tawakul yang sifatnya ibadah, yaitu bertawakul hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yang kedua, ada tawakal yang berbau syirik Pak, yaitu bertawakal kepada selain Allah. Ada orang bilang Pak, lah itu karena jimat iki enggak payu daganganku. Ada yang seperti itu. Itu termasuk apa? Tawakal syirik. Kenapa? Lah itu kiai fulan iku enggak waras aku. Saya pernah ketemu dengan orang Pak, dia bilang, coba duduk dalang iki sing diundang wis mati kena santet wong iku jare. Kan ada orang Pak punya ritual menghalau santet pakai wayang. Pernah dengar wayang? Saya juga baru tahu itu Pak. Kok bisa Pak? Jadi termasuk ada ritual Pak, ritual menghalau santet pakai wayang. Kok bisa Pak ya? Apa hubungannya wayang dengan santet? Yang cerita ke saya Pak bilang, coba duduk dalang iku yang dia jebol iku wis.
Ya Allah. Itu tawakalnya kepada siapa? Kepada dalang, waliyadzubillah. Saya nggak nyangka Pak itu Pak. Ternyata memang ada ritual seperti itu katanya sih. Tapi Allah a'lam. Karena memang wayang itu Pak syarat dengan klenik. Syarat dengan klenik. Karena itu Pak beberapa istilah ruwatan itu menggunakan apa? Wayang. Ruwatan itu wayang Pak. Kata kalau orang Jawa ngerti itu Pak. Katanya kalau punya anak yang gini, nah, cara ngeruatnya harus dipanggilkan dalang. Kok bisa? Apa hubungannya? Waliyadzubillah. Yang ketiga, at-taukil, mewakilkan. Kalau kita mewakilkan sesuatu pada orang yang memang itu secara uruf orang itu mampu melakukan, tidak apa-apa. Kayak kita mewakilkan orang untuk membeli Pak. Kita di rumah tidak bisa keluar, nyuruh orang untuk apa? Membelikan. Itu taukil namanya Pak. Boleh, tidak apa-apa. Ada orang mau menikahkan putrinya, kok dia kalau di hadapan orang banyak dredeg Pak. Wis tak wakilkan ke penghulu. Itu boleh Pak, tidak apa-apa. Jadi kalau tawakal itu Pak, atau at-tawakkul itu bersandar hanya kepada Allah dengan meyakini semua perkara di tangan Allah, kemudian melakukan apa? Sebab-sebab yang bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Dalil tawakal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Bab berikutnya adalah doa. Bab doa. Doa itu ibadah Pak. Banyak orang nggak tahu kalau doa itu ibadah, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah. Bahkan musannif mengatakan ad-du'a ahammu anwa'il ibadah. Doa itu adalah macam ibadah yang paling penting. Karena semua amalan ibadah yang kita lakukan itu namanya doa Pak. Dalam agama semua amalan kita disebut dengan apa? Doa. Kenapa? Karena setiap kita melakukan amalan ibadah ada yang kita minta. Apa yang kita minta? Amalan kita diterima sehingga kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi amal ibadah apapun yang kita lakukan Pak, di situ ada makna doa. Ada orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan dia apa Pak? Dia berharap pahala, meminta pahala kepada Allah dari baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan dia berharap agar selamat dari neraka. Karena itu Pak, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebut kata ibadah dengan sebutan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ada sebuah hadis tapi dhaif yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, itu menunjukkan Pak bahwasanya kita itu lemah di hadapan Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anwa'ul ibadati. Doa itu ada dua macam Pak. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah doa minta Pak. Doa ibadah itu adalah semua amalan, kullu amalin ya'budul insanu bihi rabbahu. Semua perbuatan yang dilakukan manusia untuk beribadah kepada Allah itu disebut dengan doa. Contohnya sholat. Bahkan kata-kata sholat Pak, di dalam bahasa Arab asal maknanya adalah doa. Haji itu ibadah, disebut dengan apa? Doa. Karena ketika kita berhaji Pak, ada harapan. Harapan apa? Dosa-dosa kita diampuni. Kita nanti pulang seperti kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Kita berhaji, kadang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan usaha kita. Boleh. Kalau haji yang kita lakukan sebagai apa?
bentuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, Pak, haji itu bisa menghilangkan kefakiran. Seperti api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Puasa itu ibadah, disebut dengan doa juga. Kenapa semua bentuk ibadah itu disebut dengan doa? Karena li'anna fiha ma'na talabi. Karena pada semua ibadah yang kita lakukan itu ada unsur permohonan, permintaan. Faka'annal insana indama ya'mal hadhil a'mala yatlubu minallahi ayyarhamahu biha wa yudkhilahul jannata. Seolah-olah manusia, Pak, ketika melakukan ibadah apa saja, dia berharap dari Allah agar Allah merahmatinya. Ia berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Karena itu semua bentuk ibadah disebut dengan doa. Yang kedua, ada doa masalah, doa permohonan kepada Allah, yaitu doa yang di situ isinya permintaan. Kayak kita, ada orang, Pak, nanam padi, meminta kepada Allah agar Allah menumbuhkan padinya dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan penyakit dari padi yang dia tanam, umpamanya, Pak. Itu doa masalah namanya, Pak. Ada orang sakit meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan sakitnya. Itu doa masalah namanya. Ada orang punya masalah, dia meminta kepada Allah agar Allah menyelesaikan masalahnya. Itu doa masalah namanya, Pak. Kaqauli, contohnya, Pak, di sini musannif mengatakan Allahummarhamni, ya Allah rahmatilah aku. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena doa itu ibadah, ketika diberikan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu, Pak, memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, karena doa itu ibadah, ketika ada orang berdoa kepada selain Allah maka dia jatuh pada kesyirikan. Seperti berdoa kepada mayat, berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi. Ada nggak orang berdoa kepada nabi, Pak? Banyak. Orang Nasrani itu, Pak, berdoa kepada siapa? Yesus. Yang hari kemarin, Pak, diperingati kematiannya. Hari Paskah itu kan hari kematian Yesus, Pak. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada selain Allah, dan ketika doa itu diberikan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan dia dengan berdoa kepada Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah, maka Allah mengatakan la burhana lahu bihi, yang tidak ada bukti bahwasanya selain Allah itu adalah Tuhan. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, perhitungannya nanti di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir itu. Siapa orang yang kafir itu, Pak? Yang memberikan doanya kepada selain Allah, yang memberikan ibadahnya, Pak, kepada selain Allah. Termasuk doa masalah, Pak. Ada orang berdoa kepada kuburan, Pak. Wahai fulan, sembuhkanlah aku, maunya, Pak. Padahal fulannya itu, Pak, matinya sakit, Pak. Gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena dia berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab ar-ruqa, bab masalah ruqyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.